Salam semua, kembali dengan Pelaku Firman, channel yang membahas tentang keimanan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Yesua HaMashiach memberkati kita. Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Bang Kazan, hari ini kita sedang membahas tentang apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Oke. Apakah Muhammad ini dia berada di jalan yang sesat atau tidak? Oke, silakan. Menurut Al-Quran, apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro? Silakan. Dari beberapa majelis taklim yang pernah saya ikuti, dari beberapa ustadz yang pernah saya dengar, bahwasanya Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Oke? Menurut majelis taklim. Bukan menurut Al-Quran ya. Nah, ustadz itu adalah penyampaian bagi kami, karena ustadz itulah Tapi yang kan yang saya tanya, memberikan. tapi kan Bang Kazan, yang saya tanya kan menurut Al-Quran, bukan menurut majelis taklim. Nah, jadi boleh kamu cek beberapa ustadz menjelaskan. Oke, begini Bang Kazan. Bahwasanya, nanti dulu, Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, pada zaman dahulu, itu kan zaman jahiliyah, orang menyembah berhala, orang kemudian syirik. Nah, Nabi Muhammad tidak melakukan itu, karena Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Oke? Sudah? Oke. Sudah? Sudah. Ibrahim penyembah berhala waktu dalam Quran. Di dalam tidak ada. Al-Quran, Ibrahim itu nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Mereka yang nyata ini. Mau saya tunjukkan ayatnya. Bahwasanya Ibrahim mengatakan kepada matahari, ini lebih besar, akbar gitu. Waduh. Mana? Aduh, oke baik. Kita tunjukkan teman-teman ya, harus bersabar. Nabi Muhammad kita itu bersabar. mengikuti yang baik-baiknya. Oke? Katanya Ibrahim tidak menyembah matahari. Di Quran itu Ibrahim itu tadinya nyembah bulan, bintang, matahari. Mana? Oke, baik. Kita harus sabar ya teman-teman ya, karena orang Islam memang tidak melek terhadap Quran. Baik. Baik, kita buka ya Qurannya ya. Sebentar. Sebentar. Sabar ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-An'am. Oke. Surat Al-An'am, kita mulai dari ayat yang ke-70 ya. Sebentar ya. Al-An'am. Bentar, Al-An'am ayat yang ke-70. Sudah dibuka di situ, Bang? Saya yang buka atau Bang Kaizan yang buka? Boleh kamu? Oke, kita mulai dari ayat yang sebentar. Kita mulai dari ayat yang ke-75 ya. Kita mulai ke-75. Saya buka dulu, saya balikkan kamera saya. Sabar ya teman-teman ya, santai ya. Kita temani pagi Anda dengan tontonan atau hiburan di Susi Lintas Iman. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Sudah? Nih ya, lihat sini Bang. Sudah kelihatan? Ya. Oke, ini di dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Nah, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, ya, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Oke. Kayaknya Quran ikut-ikut saya ini, berada dalam kesesatan yang nyata ini saudara-saudara. Oke. Baik, lanjut ya. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Nih, perhatikan. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, perhatikan. Ini ayat Quran ini yang sedikit konyol. Perhatikan. Nanti saya tunjukkan di mana konyolnya ya. Ketika malam telah gelap, dia ini Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Oke, kita ke ayat 77. Kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi, setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian 78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Ya, di dalam bahasa Arabnya, Rabbi Hadza Akbar. Ya, ini lebih besar nih, Tuhanku ini lebih besar ini. Oke, maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Jadi menurut ayat ini, tadinya Ibrahim sempat mengira bintang itu bintang itu Tuhannya, kemudian bulan itu Tuhannya, kemudian terbenam matahari Tuhannya, betul? Nah, Anda tahu di mana konyolnya cerita ini?
Mau tahu nggak? Gimana konyolnya? Oke, Gimana? saya tanya, Bang Kaizan. Selama Anda menjadi manusia, ya, apakah Anda tidak pernah tahu bahwa bulan, bintang itu dan matahari akan terbenam? Saya tanya dulu. Setiap Ya. manusia tahu nggak kalau matahari, bulan, bintang itu pasti terbenam di sore hari? Tahu. Oke. Kenapa dalam cerita itu Ibrahim kayaknya orang pengak tidak tahu kalau bulan terbenam? Matahari akan hilang. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Seolah-olah Ya. Ibrahim tidak pernah lihat matahari. Emang kemarin dia tidak lihat matahari? Kemarin dia tidak lihat bulan? Kemarin dia tidak lihat bintang? Sehingga ketika bulan terbenam, aku tidak suka yang terbenam. Oke, coba kamu lanjut ke ayat 80-nya. Nah, gimana? Coba kamu lanjut ke ayat 80. Iya, itu cerita lalu dia diberi petunjuk. Nah, pertanyaannya sebelum dia diberi petunjuk itu, apakah dia tidak tahu bahwa bulan, bintang akan terbenam? Oke, kita bahas itu kan Nabi Muhammad mengikuti Ibrahim. Oke, Iya, sebelum makanya Nabi Ibrahim sebelum diberi kita petunjuk. kembali ke sana, Oke. artinya sosok Ibrahim yang ada di dalam Quran diceritakan dia menuhankan bulan, dia menuhankan bintang, Ya. kemudian bintang hilang, dia menuhankan bulan, Oke. bulan pun terbenam, kemudian dia Oke. menuhankan matahari, matahari pun Oke. terbenam, betul. Ya, setelah menemukan matahari, Nih, kemudian dia baru diberi akhirnya petunjuk. dia tiba-tiba ketemu Allah, betul. Betul, diberi Nah, petunjuk. pertanyaan saya, waktu dia mengatakan matahari ini bulan, bintang ini Tuhan, kemudian dia bilang aku tidak suka yang terbenam. Apakah sebelumnya dia tidak tahu kalau bintang itu akan lenyap ketika waktunya? Mungkin beliau sudah tahu menganggap bintang adalah Tuhannya. Kan gitu. Iya, tapi dalam cerita itu kan dia bilang ketika bulan bintang terbenam, aku tidak suka dengan yang terbenam. Emang sebelumnya dia nggak tahu kalau itu terbenam? Hari-hari sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Malah alam Iya, bisawab. Ya, nah, kita Begini bahas sekarang ini. Bang Kaizan, Bang, sebentar, sedikit, Bang. Oke. Bang, abang mau nggak jujur? Jujur. Mau nggak kita jangan membodohi diri sendiri? Nah, ini ya mau. Oke, Apa? ayo kita bicara secara logika ya. Ya. Setiap orang yang sudah hidup di muka bumi ini sekian tahun, taruhlah Ibrahim umur 17 tahun. Taruh. Menurut abang selama 17 tahun itu apakah dia tidak pernah lihat bulan, tidak pernah lihat bintang, tidak pernah lihat matahari? Pasti lihat. Itu secara logika. Tapi kenapa di dalam narasi itu seolah-olah Ibrahim tidak baru tahu kalau bulan akan terbenam? Bukan baru tahu. Oke, Dia kita menganggap tunjukkan lagi. bahwasanya Saya tunjukkan lagi, Bang. Saya tunjukkan lagi, Bang. Saya Oke. tunjukkan lagi, Bang ya. Oke, baik. Perhatikan. Saya ingin Anda menggunakan logika sehat Anda. Lihat nih. Oke. Ketika malam gelap, dia, maksudnya Ibrahim, melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian, Iya, saya sudah paham. Sebentar. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Stop. Oke. Pertanyaan saya, apakah Ibrahim baru tahu bahwa bulan, bahwa bintang, benda-benda langit itu akan terbenam? Oh tidak, pasti sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu. Lalu kenapa dia pura-pura tidak tahu di sini? Dia di situ nggak ada pura-pura tidak Mana tahu. nih, lihat nih, perhatikan ya. Tatkala telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Emang sebelumnya dia nggak tahu kalau bintang itu akan lenyap kalau sudah pagi? Nekat yang Ya. nyata. Ya gimana ya? Ayo, saya mau Anda jujur, yuk. Silakan. Mungkin Mau nggak Anda jujur? pikirannya kan dia belum mendapatkan petunjuk sama Tuhan. Bukan Jadi masalah dia pikirannya mendapatkan masih- petunjuk, seolah-olah dia tidak tahu bulan itu akan hilang. Bintang-bintang lenyap, bulan juga lenyap, matahari juga terbenam. Nah, jadi gini, itu Jujurlah urusan Bang Nabi Ibrahim. Kaizan. Bilanglah, memang cerita ini konyol gitu. Nah, udah, ya biarin. Oke, gini. Oh, coba ayo akui, memang cerita ini konyol gitu. Dengar ini. Dengar. Kan kita bahas kan. Kok kita kan Nabi Muhammad mengikuti siapa? Iya, sebelum kita ke situ. Pintar sekali kamu memframing-framing. Oke, Bang Kaizan, sebelum kita ke situ Bang Kaizan, Anda sudah mengakui bahwasanya di dalam cerita itu seolah-olah Ibrahim tidak pernah tahu sebelumnya bahwa bintang itu akan lenyap, betul? Dan itu konyol, betul? Oh, nggak konyol sih. Enggak konyol, katanya makasih Bang Tobias, enggak konyol katanya teman-teman. Jadi Malu gini, dia mengakuinya. beri saya pula penjelasan. Beri saya lagi. Silakan. Kalau kamu terus itu bukan diskusi, itu memframing bahwasanya kamu yang terbaik di antara pengikut-pengikut kamu. Nggak boleh gitu. Kalau diskusi itu berikan saya membahas. Gitu. Jadi gini, kan pokok topik utama kamu kan agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Jadi berarti Muhammad ikut-ikut seperti Ibrahim kan, penyembah bulan, bintang kan?
Enggak lah, kan Nabi Muhammad kan mengikuti Ibrahim setelah Ibrahim mendapat petunjuk. Nggak ada di situ dikatakan setelah Ibrahim mendapat petunjuk. Ikutilah milah Ibrahim, jalan Ibrahim. Berarti tadinya Muhammad seperti Ibrahim. Coba lihat ayat 80. Coba lihat 80. Kaumnya membantah, dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal Iya, dia tiba-tiba ada Allah dari mana kok tiba-tiba Ibrahim tahu tentang Allah? Nah, aku tidak takut kepada yang kamu persekutukan dan Iya, dengannya, pertanyaan saya, kecuali kenapa Allah. tiba-tiba Ibrahim cerita tentang Allah? Kapan Allah memberi dia petunjuk? Nah, gini, Ya saya mau Allah, bantu. alam Gini. sawab. Nah, jadi gini. Kan kita udah kembali. Gak usah balik-balik. Oke, kita ke putar-putar sini. lah. Kita ke sini, ke agama Muhammad. Gini. Begini, Bang Kazan. Menurut Anda, dan Anda mengutip dari Majelis Taklim, agama Muhammad itu mengikuti milah Ibrahim. Ya. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu perintah, ikutilah milah Ibrahim. Bukan Muhammad itu menganut ajaran milah Ibrahim. Nah, menurut Al-Quran, Muhammad itu dia berada di jalan yang sesat. Mau saya Nggak ada tunjukkan sesat. ayatnya? Boleh. Oke, Yang baik. Al-Duha tadi ya. Coba Oke. buka surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Oke. Oke. Apa dikatakan di situ dalam surat Ad-Duha? Sebentar. Hmm. Ada ya. Ayat ke berapa tadi? Ayat yang ke-7. Oke, ayat ke-7. Wa wajadaka Ya. dolam fahada itu ya. Oke, Itu. ya. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak tahu tentang syariat. Kemudian Oke, berarti Allah sesat nggak memberikan namanya? petunjuk. Berarti namanya sesat nggak? Ya, orang yang tidak Ya. tahu. Emang Ya, orang dia tidak berarti tahu sesat Ustaz? nggak namanya? Enggak, orang tidak tahu syariat. Gimana sih? Oke, gini. Di dalam penutup surat Al-Fatihah, di situ ada kata-kata walad dolin. Tahu? Apa arti walad dolin? Yaitu jalan orang-orang yang sesat, betul nggak? Betul nggak? Waduh. Kita harus ajari orang Islam Qur'annya. Ya. Tunggu dulu, saya cari dulu kalimat apanya. Dolan atau dolin itu sama itu. Kata dasarnya sama, sesat. Nah, di dalam Al-Fatihah, ketika Anda mengucapkan walad dolin, apa itu artinya? Ya, yang kata kamu tadi. Apa? Kata kamu orang-orang tersesat tadi. Orang-orang Enggak. tersesat dan Muhammad termasuk di dalam golongan orang tersebut, betul? Enggak. Duh, gimana sih? Oke, kita harus ajarkan orang Islam lagi, saudara-saudara. Baik, sebentar. Kita buka Quran surat, sebentar ya. Di dalam Quran surat, surat apa lagi tadi? Surat Ad-Duha ya? Oke, di dalam surat Ad-Duha ayat yang berapa tadi? 7. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7, kemudian selain daripada surat Ad-Duha ayat yang ke-7 tadi, kita akan bukakan juga Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ayat yang sebentar. Al-Fatihah ayat yang ke-5 atau 6 ya. Nih, bentar. Sabar teman-teman ya. Sabar. Oke. Dikatakan di sini, di dalam surat Al-Fatihah dulu ya. Nih. Kita balikkan kamera. Kita matikan dulu ininya. Nah, lihat ya nih. Ini Al-Fatihah ayat yang ke-7. Perhatikan. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan kata-kata ini. Waladdallin. Oke. Nah, apa arti waladdallin? Perhatikan. Mereka yang sesat. Nah, kata dolin ini diterjemahkan menjadi sesat nih. Jadi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke? Nah, apakah Muhammad berada di jalan yang dolin ini? Mari kita cek di dalam Quran surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Perhatikan. Betul. Wa wajaqada dolan fahada. Dan dia mendapati kamu sebagai orang yang berada di jalan yang dolan. Tapi dibikin di sini terjemahannya bingung. Padahal aslinya sesat. Oke, jelasin ya. Nggak, sebentar. Jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan kan udah disembunyikan kebenarannya. Perhatikan. Jadi Muhammad berada di jalan yang dolan nggak? Berada di jalan yang dolan nggak? Ya. Nah, jalan yang dolan ini sama nggak dengan dolan yang ada di sini? Sama-sama nggak kosakatanya? Kosakata yang sama? Ya. Iya. Berarti menurut Al-Quran Muhammad berada di jalan yang nanti kalau saya ngomong penjarakan. Setelah saya lihat, ini kan ceritanya Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu ya. Ya. Iya, makanya saya bilang ini tadi temanya, ini kumaha sih? Iya. Ini gimana sih? Iya, benar. Gini loh, perhatikan nih.
Kan temanya apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro. Makanya dia berada di jalan yang dolin, betul? Dia betul. Coba Iya, dengar nih. apa arti dolan atau dolin? Ya sini ya, dengar nih. Ya jadi kata dolan dalam isim fa'il kerja berarti orang yang bingung atau tersesat atau apa ya gitu ya. Jadi Sesat. Dan Muhammad berada di jalan yang sesat, betul? sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang fakir, orang yang bingung atau tersesat. Benar. Iya. Kalau menurut saya benar. Tapi kan kami mengikuti Nabi Muhammad kan setelah menerima wahyu. Iya, tetapi Anda tadi memfitnah Muhammad. Katanya dia mengikuti milah Ibrahim. Ternyata setelah dicek Al-Quran, ternyata dia mengikuti waladolin. Jalan yang sesat. Enggak. Nabi Muhammad Nah, ini bagaimana tersesat. ini? Barbar lagi. Beliau menyembah berhala tidak. Oke, berada di Orang jalan yang yang sesat bingung. itu artinya apa? Dia bingung, Iya, berarti Oh. berada di jalan yang sesat, betul? tersesat. Iya. Kata di Oke, sini sekarang bingung buat pengakuan atau dulu, tersesat. Faizan. Saya Oh. setelah debat dengan Edis TV, saya mendapatkan pencerahan. Ternyata Nabi saya sebelum Gua Hira berada di jalan yang sesat. Silakan. Silakan buat pengakuan. Bukan sama kamu aja. Ya, gimana ini? Buat pengakuan dulu, Faizan. Silakan. Jadi gini. Jadi kamu ini pinter framing gitu. Jadi gini. Framing lagi sih, Iya. bagaimana ini? Ya gini. Kamu lihat dulu arti dari surah Ad-Duhan ya apa? Apa judulnya? Oke. Coba kamu baca dari awal itu. Ya dia udah, coba kamu. menjelaskan. Nanti kalau saya terus jadi saya sendiri yang ngerti Quran. Nah, jadi Silakan. di Justru sini, karena saya telah Allah mengerti agama menceritakan. Islam, makanya tidak mungkin saya percaya agama Islam. Silakan. Oke. Hmm. Dia menceritakan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, diberikan petunjuk, itu adalah Nabi Muhammad itu Allah itu mendapatkan Muhammad sebagai orang yang tidak tahu atau orang yang bingung atau orang yang tersesat kata kamu tadi ya. Oke. Nah, tersesat di sini bukan berarti Nabi Muhammad menyembah berhala. Oke, kami punya sirah nabawiyah, ya. Dari kisah Nabi Muhammad itu dilahirkan sampai mati ada. Oke. Ya silakan. Kisah Nabi Muhammad itu dari lahir sampai mati. Bukan sebelum ada. itu coba pernyataan masalah ini, pernyataan masalah Nanti, Muhammad Nabi sesat itu, Muhammad, betul. pernah nggak kamu lihat otomatis kan kata kamu kan udah mempelajari Al-Quran, udah mempelajari Islam. Pernah nggak kamu lihat atau kamu baca Nabi Muhammad menyembah berhala sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hiro? Pernah nggak? Sebentar, bagaimana? Oke. Kami kan dalam agama Islam itu punya sirah nabawiyah, cerita Nabi Muhammad. Dari dia lahir sampai meninggal. Dari dia sebelum menerima wahyu sampai setelah menerima wahyu. Oke. Kamu tadi kita ambil dari sebelum menerima wahyu. Pernah nggak kamu baca? Kamu kan udah mempelajari Islam, sudah mempelajari Al-Quran, otomatis kamu sudah mempelajari juga cari titik kelemahan dari Nabi Muhammad. Saya tahu kamu. Nah, pernah nggak kamu lihat atau dengar atau membaca Nabi Muhammad menyembah berhala di kota Mekah dan Madinah atau di tempat lainnya? Wah, ini kamu ketinggalan berita ini, saudara-saudara. Waduh. Oke, apakah Anda percaya bahwa gini, Muhammad menurut umat Islam, dia sebelum berumur 40 tahun, ya, dia belum mendapatkan wahyu, betul? Apakah dia seorang ateis? Dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini lagi fitnah lagi. Apakah sebentar? Gimana sih ini orang? Kalau mengikuti milah Ibrahim, berarti dia mendapat petunjuk nggak? Mengikuti ajaran Ibrahim. Kok diulang lagi sih, Kaizan? Kaizan, dengerin. Pelan-pelan ya, Kaizan ya. Pelan-pelan. Muhammad menurut umat Islam pergi ke Gua Hira pada waktu berumur 40 tahun. Dan di situ dia mendapatkan wahyu pertamanya. Berarti sebelum umur 40 tahun, dia belum mendapatkan wahyu, betul? Betul. Dan menurut Al-Quran, dia didapati sebagai orang yang dolin, orang yang sesat, betul? Oke, gini. Sebentar, betul Orang atau yang tidak? bingung, orang yang tersesat. Oke, kata kamu oke. Oke, Jadi gini, lalu bagaimana kita mungkin Anda mengatakan dia berada di jalan yang dolan di situ sesat, tapi di detik yang sama dia mengikuti milah Ibrahim? Ini kan nggak nyambung. Oke, gini. Gimana ya? Jelasinnya. Gimana ya? Ya bingung. Nabi Ibrahim tahun berapa coba? Ini orang gimana sih? Ibrahim itu sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Nah, kamu membuat klaim, kamu membuat dusta. Sebenarnya bukan kamu yang berdusta, Kazan. Karena kamu diracuni oleh oleh kajian-kajian majelis taklim. Karena mereka mengatakan Muhammad sebelum mendapat wahyu mengikuti milah Ibrahim. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Karena menurut Al-Quran, Muhammad didapati berada di jalan sebagai orang yang dolan. Dolan itu artinya sesat. Betul? Nah, berarti kalau dia sesat, berarti dia mengikuti milah Ibrahim nggak?
Mungkin pada saat Kok itu, mungkin ya tidak? Jawabannya Gua sudah mau pasti alam tidak. sama. Karena kalau dia mengikuti milah Ibrahim, berarti dia sudah diberi petunjuk. Tapi dia kan belum diberi petunjuk. Kita bicara Muhammad sebelum ke Gua Hira loh. iya. Iya. Jadi- Nah, berarti sekarang begini. Muhammad, dia mengikuti enggak tradisi-tradisi yang masyarakat yang berada di sekitar dia? Pergi ke Ka'bah. Setuju nggak ada dia pergi ke Ka'bah juga? Setuju. Iya, di Ka'bah apa yang terjadi sebelum Muhammad mendapatkan wahyu? Di Ka'bah apa ya? Pokoknya Nabi Muhammad menjalankan haji. Kamu tahu Abu Sebentar, di Jahal? Ka'bah ada apa waktu itu? Di Ka'bah? Ada berhala-berhala, betul tidak? Betul. Iya, dan Muhammad sebelum mendapatkan wahyu